Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar kepada Tuhan lewat saat teduh kita di pagi hari ini. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diangkat dari kitab Efesus pasal 1 ayat 17. Berbunyi demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengenali Allah, mengenali Dia dengan benar. Saudaraku, setiap saat ketika firman Tuhan mengajak agar pengenalan kita itu dengan benar, maka tentu penting sekali ketelitian, kehati-hatian, seksama. Dan suara surgawi, jadilah menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudaraku, menjadi pengikut Kristus, maka ketetapan yang kita terima ialah kita diutus, kita disuruh. Disuruh tentu kepada tujuan agar berita Injil itu bisa tiba di seantero dunia ini. Bahkan dalam kitab Injil Markus memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, baik yang ada di dalam tanah, yang ada di bumi, di awang-awang, di angkasa, bahkan dimanapun berada. Saudara-saudaraku, tentu penting sekali apakah kelengkapan orang percaya ketika pengutusan itu akan dilakukan. Seseorang bergiat untuk memenuhi panggilan Tuhan itu. Tentunya seseorang yang akan diutus Tuhan, dia harus memastikan dirinya bahwa yang akan dia lakukan itu ialah memuliakan Tuhan. Bukan sekedar membenahi diri, membenahi pikiran, mempersiapkan tubuhnya, kesehatannya, atau misalnya dedikasinya supaya ada dukungan. Tetapi yang lebih utama ialah bahwa yang akan dia lakukan memuliakan Tuhan. Bisa saja orang yang sedang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, mungkin dia dalam kondisi tubuh yang lemah, mungkin dia sedang dalam kondisi sakit, dia pun sedang bersaksi tentang Tuhan ketika dia dalam kondisi sangat sibuk, dengan pangkat yang sangat tinggi, tanggung jawab, dedikasi yang sangat besar, yang sangat luas. Tetapi justru di situ dia menyatakan Injil itu, berita keselamatan itu. Mungkin juga seseorang itu sedang dalam kondisi tertekan. Ada hal-hal yang sangat membuat dia menjadi orang yang terpuruk. Karena pekerjaan misalnya, atau ada orang yang bersengaja menekan kehidupan itu, menindas seolah-olah. Maka seruan firman Tuhan adalah kita menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah semuanya itu. Maka betapa pentingnya
meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Ada hikmat, ada kemampuan kita mengevaluasi segala sesuatu, dan kita mempunyai pandangan hidup ke masa depan. Hari ini, esok, dan masa depan adalah bersumber dari Tuhan. Hari ini kita diberi, dan hari ini merupakan pembuktian dari masa-masa lampau kita tentang bagaimana Tuhan merancang kita. Dan yakinkan dirimu, saudaraku, kita dikuatkan selalu oleh Tuhan. Tidak ada hari ini tanpa hari-hari yang telah kita lewati, dan di sana kita bertarung dalam doa, bertarung untuk mampu, dan hari ini kita dimampukan Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya yang memastikan diri akan merebut memuliakan Tuhan, maka tidak salah untuk mempertegas diri agar setiap langkah itu betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan. Menghayati jalan-jalan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan konsekuen. Memperlengkapi diri menjadi insan yang menyerahkan diri secara utuhnya, dituntun oleh Roh Kudus. Baik mata, baik telinga, baik tangan, dan tentu buah-buah roh akan menjadi pembuktian apakah kita mempersembahkan diri kita untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita pun yakin, kita sungguh-sungguh ditopang. Tidak ada sebuah pekerjaan yang sia-sia untuk sujud dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Betapa indah altar gerejamu, HKBP Bengkulu, yang dalam waktu minggu yang telah kami lalui, kami merayakan puncak pelayanan tahun kebersamaan, tahun kesehatan, tahun penuh anugerah, dan lewat kegiatan pesta dewan-dewan. Ada banyak lomba teristimewa di altar ini. Akan selalu tersedia bunga-bunga yang segar. Semuanya dilakukan dengan bijaksana, agar dengan memancarkan keindahan, maka setiap jemaatmu sungguh-sungguh merasa lega. Tuhan hadir, Tuhan mencipta, Tuhan penuh kemurahan. Ini pun merupakan perwujudan dari anak-anak Tuhan yang telah terberkati dengan sangat bijaksana, dituntun oleh kebaikan dan pencerahan dari Tuhan, melakukan semuanya ini dengan penuh ketulusan hati. Berkati umatmu, berkati gerejamu, berkati pelayanannya. Secaruskan berdoa untuk mereka-mereka yang sedang menjalani perawatan karena sakit. Kami mohon Tuhan, jenguk mereka, layani mereka Tuhan, lewat tangan-tangan kasih yang menunjukkan segala yang terbaik, diagnosa kesehatan, obat-obat yang mereka konsumsi menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Pun mungkin ada yang bergumul tantangan kehidupan yang sangat berat, Engkau Tuhan kiranya menguatkan mereka, memberikan penghiburan agar kami bersama-sama bangkit dari berbagai tantangan itu. Hari ini kami akan jalani, kami yakin percaya kasih Yesus Kristus akan melandasi setiap tindakan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, terpujilah Dia, salam sehat selalu.